19 19 Februari sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh akademik bahwasannya kalian akan praktikum di hari Senin, Selasa, dan Rabu, yang mana Senin itu untuk kelas A, Selasa untuk kelas B, dan Rabu untuk kelas C. Oke, nanti kan ada beberapa tuh informasi yang akan disampaikan oleh Bapak dosen dan juga kakak kakak atau abang asistennya. Jadi kakak harap adik-adik sekalian bisa mendengarkan, menyimak, dan mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Bapak dan abang kakak asisten. Oke. Eh, Mungkin ada beberapa ya aturan selama kalian mengikuti pengarahan hari ini. Jadi seluruhnya wajib on kamera ya adik-adik. On kamera, tunjukkan wajahnya. Terus nanti ada sesi absensi. Jadi diharapkan adik-adik untuk menghidupkan mikrofonnya dan menjawab hadir. Oke. Eh, Baiklah, mungkin langsung saja kali ya untuk mempersingkat waktu. eh, Kita dengarkan terlebih dahulu pengarahan dari Bapak Sony Eka Nugraha kepada Bapak. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Intan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, ini kalian sudah memasuki semester 4 ya. Jadi di semester 4 ini kalian akan menjalani perkuliahan ya. Jadi perkuliahannya tidak daring lagi, tapi sudah offline. Jadi kami harapkan ketika kalian sudah belajarnya offline, maka tentunya ilmu yang didapat harusnya lebih banyak. Kenapa? Karena kalian, khususnya di praktikum ini, akan mendapatkan langsung hands-on ataupun teknik-teknik dalam melakukan identifikasi eh, dari senyawa-senyawa bahan alam. Jadi tujuan dari praktikum fitokimia ininya, jadi kenapa ada dia? Di dunia farmasi ini, kalian harus belajar juga terkait ilmu bahan alam. Nah, keterkaitannya apa? Keterkaitannya dengan senyawa-senyawa bahan alam. Jadi di dalam praktikum fitokimia ya, jadi praktikum fitokimia. Jadi fito itu tanaman, kimia itu bahan komponen senyawa ya yang ada di dalam tanaman. Nah, senyawa di dalam tanaman ini banyak manfaatnya sebagai obat. Nah, banyak produk-produk yang kalian konsumsi, contoh misalnya kalian konsumsi imbus. Nah, imbus itu dari ekstrak echinacea. Nah, ya dari ekstrak ya. Belajar cara membuat ekstraknya bagaimana? Dari laboratorium fitokimia. Nah, itulah urgensi ataupun tujuannya adik-adik di sini belajar di praktikum lab fitokimia. Kemudian, selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit aturan dasar ya, adik-adik, untuk praktikum. Yang pertama terkait kehadiran. Oke, kalau tidak hadir, jadi kan ada batas ya, ada batas maksimal ketidakhadiran ya, dan itu harus jelas. Jadi jangan sampai nanti kalian mengulang praktikum. Mengulang praktikum itu lebih melelahkan dibandingkan mengulang mata kuliah yang kelas ya. Jadi tolong dijaga kesehatannya, kemudian jangan sampai bolos ya. Kalau mengulang ya mengulang di tahun berikutnya. Jadi tidak ada semester antara untuk praktikum. Itu aturan yang pertama. Kemudian eh, kehadiran sudah terkait berpakaian. Jadi saya harapkan kalian menggunakan jas lab yang bersih ya. Jas lab yang bersih adik-adik ya. Jadi jangan sampai nanti sudah banyak nodanya itu juga dipakai seminggu, sebulan, setahun, setengah tahun tidak pernah dicuci. Nah, jadi banyak teman saya zaman saya kuliah dulu dari dia awal kuliah sampai dia tamat tak pernah dicuci baju labnya. Nah, saya harapkan baju labnya masuk lab fitokimia itu bersih dan wangi ya. Kalaupun praktikumnya setiap hari dari Senin sampai Jumat ada 5 lab, maka harus punya baju lab lebih dari satu. Jangan sampai nanti itu pula yang dipakai setiap minggu. Udah digulung-gulung, nggak ada rapinya, kucel-kucel. Nah, oke ya. Kemudian etika di dalam laboratorium. Nanti akan disampaikan lebih detail oleh asisten dan juga laboran. Tapi saya ingin highlight ya, adik-adik, jangan sampai nanti di dalam selama proses praktikum di lab, kalian main-main. Itu jangan sampai ya.
Jangan sampai nanti memecahkan alat di dalam lab itu harganya mahal, ya. Saya pengalaman dulu pernah mengganti labu alas bulat itu jutaan, mau nangis saya dulu. Nah, jangan sampai kalian merasakan itu ya. Oke, yang ketiga, adik-adik terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, ini farmasi ya adik-adik ya. Kalian bersinggungan dengan bahan-bahan kimia, reagen-reagen asam, basa keras, asam keras ya. Jadi saya bukan harapkan ya, ini saya mewajibkan sebelum masuk lab ya, maskernya bukan masker kain ya, bukan masker kain, minimal masker N95 minimal itu. Minimal masker N95 minimal atau kalian beli masker kimia dan corong ya. Ketika melakukan pengujian jangan sampai nanti ada yang berapa kali saya lihat menuangkan bahan kimia di lemari asam itu pakai masker biasa. Nah, itu jangan sampai. Saya belum banyak membaca kajian literatur prevalensi infertilitas seseorang ketika banyak terpapar bahan kimia, tapi banyak kejadiannya seperti itu. Jadi saya harapkan ketika kalian berada di praktikum, itu betul-betul menjaga kesehatan diri kalian juga ya. Yang perempuan pakai maskernya betul-betul, yang laki-laki juga pakai maskernya betul-betul. Jangan sampai nanti kesehatan kalian selama kuliah malah terganggu ketika karena kesalahan prosedur waktu praktikum. APD, APD saya harapkan semua wajib punya Google. Tahu Google ya? Kacamata. Ini nggak hanya terpakai nanti di lab fitokimia saja. Ya, ini aturan dari lab fitokimia ya. Nanti nggak hanya di lab fitokimia kalian pakai. Jadi Google itu Google kacamata ini ya. Kacamata Google atau kacamata kimia itu wajib ada. Jadi nanti sebelum masuk praktikum harus punya ya. Masker, minimal masker kimia, kemudian kacamata dan kemudian ketika selesai ya, selesai praktikum, jadi kan udara di lab itu kan semua terpapar asam keras, basa keras ya, dan reagen-reagen kimia lainnya. Saya harapkan setelah praktikum itu mengkonsumsi vitamin dan buah-buahan. Tapi bukan minum susu kental manis ya. Saya lucu dulu ada beberapa mahasiswa minum susu kental manis biar nggak keracunan. Itu salah adik-adik ya. Bukan susu bendera kental manis. Kalau berbrand pun boleh ataupun susu UHT yang lain itu boleh untuk nambah tenaga. Tapi saya harapkan minum yang makanan ataupun minuman yang kaya antioksidan setelah selesai lab wajib. Kemudian alat dan bahan, semua alat dan bahan itu disediakan adik-adik ya di lab, semua disediakan di lab, tetapi untuk sampel, sebisa mungkin nanti akan ada beberapa proyek kalian disuruh mencari sampel, dedaunan ya biasanya ada daun kecubung atau dan lainnya, itu kalian tetap yang mencari, tetapi untuk reagen dan lainnya itu disediakan di laboratorium ya. Kemudian terkait laporan praktikum, oke adik-adik, ini saya eh, sampaikan bahwasanya sudah ada kesepakatan di USU ya, di terusnya di farmasi bahwasanya laporan praktikum itu tidak ada tulis tangan lagi. Jadi kalau ada di lab fitokimia, asistennya menyuruh laporannya tulis tangan pakai double folio, laporkan ke saya ya. Jadi tidak ada. Tapi tambahannya mungkin akan ada worksheet saja. Jadi kalau zaman saya dulu pernah praktikum itu double folio 20 halaman ditulis tangan. Habis itu perbaikan, tulis lagi ulang. Nah, itu tidak ada lagi zaman sekarang ya. Jadi kalau ada masih ada praktek-praktek yang seperti itu, tolong dilaporkan kepada dosen, bisa juga langsung kepada pimpinan universitas, bukan universitas, fakultas ya. Kalau ada hal-hal seperti itu yang membebani mahasiswa di luar ya, di luar dari program pembelajaran. Kalau menulis sampai 20 halaman itu perpeloncoan, itu bukan lagi pembelajaran. Mohon jangan takut untuk bersuara, ya. Jadi tidak ada ceritanya lab itu tempat pembulian. Itu saya ingin menghentikan itu. Tolong dikabari. Ini asisten pun juga akan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Oke. Jadi hanya mengisi worksheet saja. Dulu sebelum pertemuan ini pun juga beberapa tahun yang lalu sudah kita buat susun worksheetnya. Jadi saya harapkan itu dikerjakan ataupun dijalankan ya. Jangan sampai nanti ada
komplain lagi, kelelahan mahasiswa farmasi ya menjalani perkuliahannya. Kemudian yang terakhir, oke, oke, untuk praktikum, jadi adik-adik, praktikum ini tidak hanya penting untuk kalian tahu ya terkait pembelajar atau materi dasar dalam bidang fitokimia. Jadi materi yang akan kalian dapatkan itu telah disesuaikan untuk ujian OSCE. Jadi ujian OSCE itu ujian praktikumnya, ujian prakteknya untuk mendapatkan sertifikasi apoteker adik-adik ya. Jadi diharapkan semua megang. Walaupun nanti berkelompok, misal Amanda, Salwa, Cindy itu satu kelompok, tetapi yang kerja cuma Salwa. Si Amanda cuma ngelihat, si Cindy cuma ngelihat. Ini banyak kejadian kegagalan ujian mengulang di tahun berikutnya dikarenakan tidak tahu cara mengerjakan, tidak tahu cara pakai alat spektro, tidak tahu cara menggoreskan bakteri ya, menggoreskan bakteri ke media tanam. Nah, itu saya harapkan semua hands on, semua bekerja. Kalau kalian tidak mau bekerja, rugi nanti kalian sendiri adik-adik ya. Rugi. Karena ilmunya tidak diulang lagi. Hanya ketika di praktikum. Nah, itulah kalian belajarnya di situ. Mungkin dari saya cukup ya. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan, silahkan. Izin Pak. Ya, silahkan. Yang masker itu Pak, kalau masker medis nggak boleh ya, mesti masker N95. Ya, Masker wajib. medis aja. Masker. Masker kimia pun boleh yang corong itu. Tapi bukan yang corong yang full face kayak ini. Kayak apa namanya? eh, apa di ruangan nuklir enggak. Nanti saya kirimkan lah. Ini ntar saya kasih contohnya ya. Ya, ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Oke, nih saya share screen aja. Boleh izin share screen biar saya kasih tunjuk. Takutnya salah beli pula nanti dipakai pula masker untuk petugas ini nuklir kan? Oke. Nah, ini adik-adik ya. Bisa dibeli yang ini ya. Saya dulu waktu praktikum fitokimia kami semua pakai ini. Semua pakai ini, tapi beberapa tahun berikutnya ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi saya harapkan tahun ini semua pakai ya. Nih, respirator safety masker ya. Nggak harus yang full face gini nggak, jangan, nggak usah. Yang gini aja nih di Rudang banyak nih, ataupun di toko kimia dekat-dekat USU ini banyak. Ini murah dulu zaman saya kuliah 40.000, nggak tahu zaman kalian berapa ya. Karena dulu saya agennya dulu. Oke, mungkin itu ya adik-adik ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya ini. Oke, Pak, izin ah, bertanya, kalau untuk apa nih? kacamatanya gimana ya, Pak? Kacamata. Kacamata. Kan kalian kan masih semester 4 nih, masih panjang semester kalian. Jadi kacamata akan sangat berguna selama kalian praktikum di masa sarjana kalian ya. Jadi kacamata itu Google namanya. Ntar nih, saya buka dulu ya. Kacamata Google. Bilang aja sama toko labnya, kacamata Google. Ini, nampak ya? Ini bisa. Jangan sampai nanti ada yang nuang asam sulfat ya, bukan asam folat ya, asam sulfat. Nah, nuang asam sulfat, nyiprat ke mata. Nah, apa yang terjadi? Udah cantik-cantik, buta sebelah. Nah, jangan ya. Kita minimalisir apa yang harusnya tidak terjadi. Harganya murah ya. Punya masker, punya Google, kemudian jas labnya lengan panjang.
Ada lagi? Pak izin nanya Pak, Ya, untuk masker tadi itu sekali pakai atau gimana ya Pak? kalau yang masker kimia bisa berkali-kali pakai ya. Dia tinggal ganti kalau sudah menghitam, tinggal ganti saringannya. Nah, bisa berkali pakai. Dia tidak disposable. Kalau yang masker N95 harga mahal, sekali pakai. Kalau itu enggak sekali pakai. Ya, tetap masker kain kalian pakai. Tapi ketika ada yang buka buka toluen atau ada yang buka asam sulfat, ada yang buka NaOH. Nah, itu kalian harus pakai masker itu. Jangan sampai nanti hanya pakai masker kain. Mayoritas kebanyakan yang saya perhatikan di lab seperti itu. Sayang masih muda tapi udah paru-parunya udah rusak ya. Karena ada kejadian teman saya pun kerja APD-nya nggak bagus, udah kena penyakit paru-paru masih muda karena terpapar zat-zat kimia ya. Jadi penting APD. Ya adik-adik, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, saya rasa cukup, sudah mengerti semua. Ya persiapkanlah semua APD, jas lab, kacamata, Google itu tadi, masker, dan alat-alat APD lainnya yang bisa membantu kalian ya untuk melindungi kalian ketika bekerja di laboratorium. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan kepada Bu Intan Baruna selaku laboran lab fitokimia. Pada Bu Intan, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak atas pengarahannya. Di sini sudah hadir Kepala Lab kita, Pak Denny Satria. Mungkin Bapak ada mau menambahkan pengarahan hari ini, Pak? Oke, makasih Bu Intan, yang saya hormati Pak Sony, Bu Cema. Mungkin sedikit menambahkan aja, perlu dipahami bahwa praktikum kita itu mulainya jam 1, ya jam 1, 1:30 tuh, tapi yang penting berakhirnya maksimal jam 6 kurang lah. Jadi jam 6 upayakan itu sudah tidak ada lagi praktikum di lab. Tapi kalau bisa setengah 6 sudah clear dan pulang gitu, dan dibersihkan lah, ada petugas kebersihan ganti-gantian ya nanti. Yang pasti pokoknya eh, setengah 6 sudah siap, beres-beres jam 6 paling lambat sudah pulang. Jadi tidak ada alasan apapun. Saya mintakan nanti kepada kakak asisten, juga dibantu nanti oleh bapak ibu dosen dan laboran, bahwa praktikum kita itu maksimal kali jam 6 tuh udah harus keluar ya. Itu udah maksimal kali jam 6. Itu pun kalau ada mungkin percobaan-percobaan yang mungkin butuh waktu lebih lama, mungkin bisa, tapi pokoknya jam 6 udah clear pulang balik gitu ya. Dan kemudian ACC itu jangan di hari lain. Jadi semua praktikum itu selesai di hari itu. Untuk jurnal tadi kata Pak Sony, dia apa ada worksheet ataupun ketik, tapi dikumpulkan hanya dikumpul, jangan ada perbaikan-perbaikan lagi ya. Jadi udah kumpul aja gitu. Jangan nanti ada nanti laporan ternyata dipersulit, harus perbaikan, harus ACC jam sekian. Nanti tiba-tiba rupanya ada kuliah nih sama Pak Sony, nggak bisa masuk Pak gara-gara ada ACC praktikum kimia apa fitokimia gitu. Jangan ya. Jadi kita sama-sama lah gitu. Mahasiswanya juga jangan ngikut-ngikut aja. Kalau memang ada kuliah, kuliah. Kalau ada memang jadwal lain, jadwal lain. Jangan nanti gara-gara lab yang satu SKS, kuliah yang dua SKS terbengkalai. Dan jangan kami dengar nanti ada laporan dari dosennya, oh ada mahasiswa yang ikut praktikum fitokimia itu mengerjakan laporan atau mengerjakan apapun lab fitokimianya di saat dosen tersebut mengajar. Jangan deh ya. Jadi jangan kami dengar yang kayak gitu lagi. Soalnya banyak tuh nanti, dan mungkin saya sendiri pernah ngalami lagi ngajar tuh kan, tiba-tiba mahasiswanya sibuk dengan laporan praktikum. Jangan ya. Jadi selesaikan aja praktikum itu di hari itu. Mungkin kalau jurnal ataupun laporannya mungkin jarak selang berapa hari, tapi dikumpulkan aja dan jadwal menyesuaikan dengan jadwal kuliah ya. Jangan nanti gara-gara itu nggak masuk kuliah, nanti jadi repot ya. Terus kemudian satu lagi saya mohonkan, kalau ada kejadian apapun,
bagi semua praktikan itu jangan nanti langsung lapor ke atas. Tadi boleh, kayak kata Pak Sony. Cuman kalau masih ada kami, ada Pak Sony selaku koordinator, nanti ada Bu Cema, ada Pak Fauzan selalu dosen pengampu, dan saya sendiri selaku kepala lab, nanti dilapor dulu ke kami gitu. Kalau nanti nggak bisa kami selesaikan, nanti baru mungkin kita bisa minta pandangan dari prodi atau pandangan dari pimpinan fakultas gitu. Jadi kita selesaikan dulu internal di lab. Kalau ada masalah gitu ataupun misalnya praktikan, oh kayaknya saya dibully nih atau saya diintimidasi oleh asisten. Kan kita klarifikasi dulu bener nggak gitu. Jadi bukan serta-merta semua itu asisten salah, tidak gitu. Jadi kita harus klarifikasi dulu bener nggak. Nanti takutnya mahasiswanya yang petantang petenteng karena dibilang dibebaskan, nggak boleh ditekan, nggak boleh diinikan, jadi dia sesuka hati juga nggak boleh juga gitu kan. Jadi ada aturan yang memang kita ikuti dan jalankan. Jadi saya harap praktikumnya kondusif, semua kalau ada masalah disampaikan ke koordinator, Pak Sony atau ke saya, bisa kita selesaikan bersama-sama, kita lihat apa duduk permasalahannya. Jadi kami nggak mau nanti ada tiba-tiba terdengar dipanggil dari pimpinan fakultas ada masalah gitu. Sementara kami sendiri yang di dalam nggak tahu ada masalah, kan bingung gitu. Jadi kalian sampaikan ke kami, kalau memang dari kami tidak ada solusi, mungkin kalian baru bisa naik ke atas, ke prodi atau ke fakultas ya. Jadi kan nomor Pak Sony ada, sama kalian WA-nya, nomor saya ada, nomor Bu Cema ada, Pak Fauzan ada, disampaikan aja gitu kan. Nanti nggak ketahuan siapa yang ngelapor ya kan. Yang penting pokoknya jangan eh, huru hara dan jangan menyebarkan sesuatu di sosial media yang nggak bagus. Jangan, nanti itu menjadi rekam jejak atau jejak digital yang nggak bagus. Jadi kita bagus-bagus aja gitu ya. Kalau ada masalah dibicarakan, nanti kita cari solusinya. Terasa cukup itu aja. Saya kembalikan ke Intan. Ya, terima kasih Pak Denny Satya atas pengarahannya. Kita lanjut ya adik-adik untuk absen yang akan dibawakan oleh asisten. Ya, pada asisten silakan. Oke adik-adik, jadi kita absen terlebih dahulu ya. Kalau yang namanya dipanggil, langsung raise hand aja. Nggak ada suara. Halo, Dik. Kedengaran nggak? Kedengaran Kak. Dengaran Kak. Dengar. Udah. Oke. Saski Asifana Sution. Hadir Kak. Langsung raise hand aja deh. Cindy Valentin Kappa. Akidatul Izzah. Dara Permata Agusti. Davini Klister. Faizira Farah Diba. Uli Ignacia Marbun. Mutiara Sinta Natalia. Rashid bin Rusdi. Sarah Joan Hatapea. Medi Valentina. Devita Alian Purnama. Aurum Laila Rahmah. Suryati. Yulia. Felis Krismaridu. Reski Aulia. Syarifah Balkis. Siti. Hardini. Hanifah. Muhammad Jahron. Naswa Nabila. Lestari. Masita. Lestari hadir Kak. Mas Linda. Salsabila Yasmin. Puan. Clinton. Sri Wulan Lestari. Muhammad Nur. Asal. Dameh. Adelia. Ribbon.
Yang sudah dipanggil udah bisa lower hand aja ya, Dek. Lapindo, Rudiansyah, Helen, Hanifah, Husna, Faisal, Syakila, Nazwa, Dinda, Nadia, Venezia Lionel, Haikal, Tien, Nicholas, Tasnim, Mutiara, Monauli, Marcella, Ika, Rantita, Ezra, Debbie, Brenda, Vina, Fauzia, Salwa, Grace Miranda, Anania, Christine, Dea, Virial, Jesslyn, Tasya, Tasya Agustina, Tasya Solinia, Jintriani, Fani, Dita, Farisa, Lasrihang, Mutia, Carolina, Regita Saragi, Yumiko, Radifa, Yudi, Mutiara, Anggreni Melinda, Jennifer Sarah, Ilyam Mariam, Marta Gracia, Amanda Rizka, Dek, yang udah dipanggil udah bisa di lower hands. Amanda Rizka, Syabina, Imelawati, Lailatul Marfirah, Ayu Nirwanda, Raisya Husna, Maria Jessica, Nadia, Gisela, Ruth, Gracia, Maisya, Alia, Naila Aisyah, Naila Alfasya, Nadia Nurahma, Ayu Bella Saputri, Husnul Fatimah, Marshall Tanadi, Isdi Rahmadani, Glenia Nabila Mariska, Angelin Tigris Pasaribu, Alisa Faradila, Sekarlan Linah Tadia, Husna Silmi, Putri Mesia Sifara Fifa, Naila Aisyah Putri, Izin Kak, tadi Husna siapa ya Kak? Husna Silmi. Iya saya Kak. Oke. Nadia Sri Rizky, Nabilah Rahmah, Taskia Ade, Agustianti, Deborah, Ance Iren, Justin, Debbie Oktavianti, Iren Hana, Aprian Jevanya, Bratenovic, Cindy PC Purba, Alia, Andina, Reisa, Sawani, Nesi, Rantika, Syara Kasan, Fabian Rizaldi, Agnes Dwi Agita, Widya Simanjuntak,
Olivia Erlina, Samantha Naomi, Wahyu Dwi, ada semua. Si Wahyu di Izin Kak, tadi Alia alias siapa ya Kak? Alia Haya Anjani Lubis. Iya saya Kak. Dek, kalau udah dipanggil udah bisa diturunkan lagi ya. Wahyu Dwi Nanda, Alicia Christy Olivia, Angelica Gloria, Cynthia Clairin, Ricky Samuel, Anania Eka Torina, Imelawati, Risya Salsabila, Jonathan Febrian Siregar. Dek, ada yang belum dipanggil namanya? Kak. Izin Kak, nama saya belum Kak. Izin Kak, Saya nama Kak. saya. Saya belum Kak. Kita langsung semua ya, Kak? Cinta saya belum. Dek, yang belum dipanggil namanya udah daftar online? Izin Kak, udah Kak. Udah Kak. Semua udah daftar online kan? Udah Kak. Udah Kak. Sudah Kak. Coba deh yang lagi raise hand ini di lower hand dulu. Yang tadi belum dipanggil namanya, coba di raise hand. Angelina Paulina Purba, tolong dong di lower hand atau belum dipanggil namanya? Belum dipanggil Kak tadi. Oke. Oke, udah bisa di lower hand deh. Kasih ya. Oke deh, kita masuk ke tata tertib praktikum fitokimia ya. Mohon dicatat semuanya. Yang pertama itu, praktikan harus hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. Yang kedua, praktikan harus memakai jas praktikum sebelum masuk ke dalam laboratorium. Yang tiga, praktikan harus mempunyai penuntun praktikum cetak. 4, praktikan yang berhalang hadir, baik karena sakit ataupun lain-lain,
harus membawa surat dokter, surat orang tua atau wali sebelum hari praktikum atau sesudahnya. 5. Praktikan yang tidak hadir praktikum sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan harus mengulang praktikum untuk tahun berikutnya. 6. Praktikan harus membawa kain lap, tisu, sabun, dan alat-alat lain yang diperlukan untuk membersihkan peralatan praktikum yang telah selesai digunakan. 7. Praktikan harus membawa bahan tumbuhan atau bagian dari tumbuhan yang ditentukan sebelum hari praktikum. 8. Praktikan harus membawa masker dan memakainya. 9. Praktikan harus membuat laporan praktikum ataupun jurnal dan menyerahkannya pada waktu praktikum berikutnya dan merupakan syarat untuk masuk praktikum selanjutnya. Yang ke-10, dilarang ribut ataupun membuat keributan, makan dan minum di ruangan praktikum. Yang ke-11, bagi yang tidak menggunakan hijab, rambutnya harus diikat. Yang ke-12, menggunakan kaos kaki ketika praktikum. Dan yang terakhir, tidak menggunakan alat atau memainkan handphone saat praktikum kecuali untuk dokumentasi. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Izin Kak, tadi kaos kaki warna apa Kak? Untuk kaos kakinya warna hitam ya, Dek? Kak, izin Kak. Ya, Dek. Untuk masker, pakai masker corong yang dibilang Bapak tadi atau pakai masker medis lagi ya? Untuk maskernya ya sesuai dengan arahan Bapak. Untuk maskernya itu paling tidak kalian gunakan yang N95 ya, Dek. Dan untuk kacamata kacamatanya sesuai dengan arahan Bapak, kita memakai kacamata kimia itu yang Google. Masih ada pertanyaan, Dek? Untuk maskernya boleh sesuai dengan arahan Bapak yang pakai masker kimia dan paling tidak minimal mungkin kalian pakai yang N95 begitu ya, Dek. Izin nanya, Kak, kalau mau pakai masker N95 itu warnanya wajib putih atau bebas, Kak? Untuk yang N95 pakai yang putih ya, Dek. Oke, Kak. Makasih, Kak. Masih ada yang perlu ditanyakan, Dek?
izin Kak. Itu sudah semua alat pribadi atau ada lagi alat pribadi yang Untuk alat, kita belum masuk ke sana deh. Ini masih tata tertib. Masih ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada lagi kan deh yang perlu ditanyakan tentang tata tertib. Udah fix semua? Udah. Kita masuk ke alat ya, Dek. Dicatat ya alatnya. Ini alat pribadi yang nggak disediain dari kampus ya. Yang pertama jas lab, sarung tangan, masker kimia, badge name, kaos kaki hitam, kacamata Google, lalu alat per kelompoknya, tisu 2 buah yang 250 sheet, pulpen maijel hitam 1, pipet tetes panjang 5, batang pengaduk 1, spatula 1, sendok plastik 1, plastik dan karet secukupnya, plastik sampah tiap minggu 1, sunlight botol 1, wipol botol 1, kertas karkil 1, pensil warna 1 set, roll 1, pensil 1, koran 6 lembar tiap minggu, serbet 2, sama yang terakhir pisau. Pisau atau marker? Kak, boleh ulang, Kak? Yang mana yang mau diulang? Alat kelompok, Kak. Alat kelompok. Tisu 2 yang 250 sheet. Pulpen maijel hitam 1, pipet tetes panjang 5, batang pengaduk 1, spatula 1, sendok plastik 1, plastik dan karet secukupnya, plastik sampah tiap minggu 1, sunlight botol 1, wipol botol 1, kertas karkil 1, pensil warna 1 set, roll 1, pensil 1, koran 6 lembar tiap minggu, serbet 2, yang terakhir pisau atau cutter. Udah deh, jelas. Kak, izin Kak nanya. Yang Maijel itu satu kota, Kak? Maizal enggak, 1 biji aja. Yang hitam ya, Dek. Untuk wipol sunlight-nya itu ada ininya nggak, Kak? Maksud wangi khusus ya gitu, Kak? Yang botol. Yang botol sedang aja, Dek. Wanginya bebas, Kak? Apanya? Apa? Oh, wangi. Wipol. Untuk wanginya itu yang karbol cemara aja, yang biasa. Izin tanya, Kak. Ya, Dek. Apa? Untuk sendoknya itu yang gimana ya, Kak? Yang bening atau gimana?
Oh bebas, yang penting bebas deh, yang penting sendok plastik ya dek. Izin bertanya, Kak. Untuk plastiknya itu plastik kresek atau plastik yang bening itu, Kak? Plastik bening kan? Plastik sampah deh. Plastik dan karet. Plastik dan karet. Oh, kalau plastik karet itu plastik gula. Plastik gula yang bening itu. Ini plastik. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, Dek. Itu yang plastik bening sama karet itu kan yang kilo, yang gula ya kan, Kak? Itu kan ada ukurannya. Itu yang mau yang kayak yang besar atau yang kayak sedang gitu, Kak? Yang kayak seliter apa yang setengah liter? Plastiknya itu yang kecil aja sih, Dek. Iya, ukuran seperempat. Ukuran seperempat kilo. Baik, terima kasih, Kak. Iya. Ada lagi deh yang masih ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Bisa ulangi alat pribadinya, Kak? Iya, iya. Untuk alat per orang itu jas lab, sarung tangan, masker kimia, badge name, kaos kaki hitam, kacamata. Ada lagi deh. Masih ada yang belum dipahami, Kak? Tentang alat? Udah fix semua? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke deh, kalau sudah fix kita masuk ke aturan pembuatan laporannya. Dicatat semuanya. Aturan pembuatan laporan praktikum seperti kata Bapak tadi itu diketik ya. Jadi susunannya yang halaman pertama itu cover, baru bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ada 1.1 latar belakang, itu 1 lembar, 1.2 tujuan, 1.3 manfaat, 1.4 prinsip. 1.2 sampai 1.4 itu 1 lembar. Halaman selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka 2 lembar. 2 lembar itu terdiri dari 2.1-nya uraian tumbuhan, 2.1.1 habitat, 2.2.2 morfologi, 2.2.3 nama umum, 2.2.4 kegunaan, 2.2.5 kandungan kimia. Baru lanjut lagi ke 2.2 uraian kimia. 2.1. Oh ya. Maaf. Tadi yang 2.1 uraian tumbuhan itu terdiri dari 2.1.1 habitat, 2.1.2 morfologi, 2.1.3 nama umum, 2.1.4 kegunaan, 2.1.5 kandungan kimia. Baru untuk 2.2 uraian kimia, 2.3 uraian umum.
Untuk bab 2 tinjauan pustakanya itu 2 lembar ya. Lanjut ke bab 3 metode penelitian. Itu terdiri dari 3.1 alat, 3.2 bahan, 3.3 prosedur percobaan. Bab 4 hasil dan pembahasan terdiri dari 4.1 hasil, 4.2 pembahasan. Hasilnya dilihat sesuai buku penuntun nantinya. Bab selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran terdiri dari 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Baru terakhir daftar pustaka. Kak, boleh izin ulang yang di bagian tipus ya, Kak? Yang 2.1 raih tumbuhannya. Bab 1, Kak. Gimana dia? Boleh ulangi lagi nggak, Kak, dari bab 1-nya? Tadi soalnya cepet banget. Jadi takut ada yang kelewat. Kak, izin Kak. Yang tadi dari bab 1 ya diulang ya. Bab 1 pendahuluan itu 1 lembar, latar belakang. 1.1 latar belakang 1 lembar. 1.2 tujuan, 1.3 manfaat, 1.4 prinsip itu 1 lembar. Bab 2 tinjauan pustaka itu 2.1 uraian umum disertai foto tumbuhan. Untuk bagian-bagian dari uraian tumbuhan itu ada habitat, morfologi, nama umum, kegunaan, sama kandungan kimia. 2.2 uraian kimia, 2.3 uraian umum. Untuk bagian tinjauan pustaka itu 2 lembar. Udah, sampai mana? Sampai bab 3. Sudah jelas, Dek. Izin, Kak, yang 2.1 tadi uraian tumbuhan atau uraian umum, Kak? Tadi Uraian tumbuhan. Uraian tumbuhan. Lanjut ke bab 3, Pak. Di bab 3 metode penelitian itu 3.1 alat, 3.2 bahan, 3.3 prosedur percobaan. Bab 4 hasil dan pembahasan, 4.1 hasil, 4.2 pembahasan. Untuk hasil disesuaikan pada buku penuntun. Bab 5 kesimpulan dan saran, 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Lalu daftar pustaka untuk literatur itu buku 3, jurnal 2. Jurnalnya kalau bisa yang terbaru atau ada 5 tahun, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Udah jelas atau belum, ada perlu diulang lagi? Izin bertanya, Kak. Ya. Untuk literaturnya itu buku buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, atau terserah, Kak? Itu juga jurnalnya. Bebas. Bebas ya, Dek. Yang penting dia terpercaya ya, Dek. Baik, Kak. Ini tadi mau nanya tuh. Ada lagi deh yang masih ingin ditanyakan? Kak, izin bertanya. Ya. Kak, untuk tinjauan pustaka itu kan 2 lembar. Itu yang 2 lembar uraian umum atau tinjauan pustaka semua, Kak?
Semua tinjauan pustaka, Dek. Tapi kalau lebih Baik, juga Kak. nggak apa-apa. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya? Apa? Untuk laporan, pribadi. Oh, untuk yang sama itu hanya di hasil, ini juga sama. Tujuan, manfaat, dan prinsip saja ya, Dek. Dan di bab 3-nya juga boleh sama. Kak, izin tanya, Kak. Pak Sony masih ada? Ada yang mau ditanya lagi, Dek? Kak, izin tanya, Kak, untuk foto yang tumbuhan di bab 2 itu ada syarat ukurannya nggak ya, Kak? Biasa. Untuk ukuran foto tanamannya itu 4x6 ya, Dek? Dek, untuk foto tanaman tadi, itu jadinya 5x5 ya, Dek? Izin Kak, yang yang boleh sama sekelompok tadi 1.2 sampai 1.4 ya Kak? Bab 1. Gimana, Dek? Yang Tadi boleh sama untuk sekelompok tadi kan bab 3 hasil sama yang untuk bab satunya yang sama 1.2 sampai 1.4 ya Kak? ya, yang boleh sama itu cuma 1.2, 1.3, 1.4, bab 3 dan hasil. Baik. Masih ada, Dek, yang ingin ditanyakan? Kak izin bertanya, Ya. untuk tipe font, size, line spacing, sama margin pengetikan jurnalnya itu berapa ya Kak? Sesuai skripsi, Dek. Oke Kak, makasih Kak. Izin bertanya, Kak. Ini bisa ngambil 2-3 kan aturannya? Ada Mbak Raima. Kerja Allah. Kita ini apa lah?
Udah, Dek. Tadi yang ingin bertanya apa ya pertanyaannya? Soalnya Laporannya pakai daftar isi atau untuk daftar isi nggak usah dipakai ya, Dek. Yang tadi aturan penulisan. Kak, izin nanya, Kak. Ya, Dek. Yang untuk prosedur percobaan itu, Kak, itu dalam bentuk paragraf, poin, atau flowsheet, Kak? Prosedur paragraf. Terima kasih, Kak. Kak izin nanya Kak. Ya, Dek. Kalau untuk bab 4 itu berapa lembar ya Kak? Untuk bab 4 itu 1 lembar, Dek. Tapi isinya itu bagian hasil itu dibuat terlampir. Jadi hanya pembahasan aja. Berarti hasilnya pakai tabel gitu ya Kak? Hasilnya itu terlampir di buku kalian, Dek. Jadi dibikin terlampir aja. Nggak usah dibikin hasil. Paham? Paham Kak? Untuk margin penulisannya sendiri itu marginnya 433. 4333. Kertasnya A4, fontnya TNR ukuran 12, spasinya 1,5, before after 00. Kak izin, terus tadi kan nggak pakai daftar isi, berarti nggak perlu pakai nomor halaman ya Kak? Nggak deh, nggak usah dibikin nomor halaman. Dek, semuanya wajib on cam ya saat pengarahan ini. Untuk laporan ini, itu dijadikan syarat masuk praktikum di minggu depan kalian. Jadi, syarat masuk minggu depan itu sudah ada jurnal. Syarat minggu depannya lagi itu
jurnal minggu lalu ACC dan udah ada jurnal di judul 2. Paham, Dek? Kak, izin Kak. Ya? Berarti jurnalnya ini udah dalam kondisi di print dan di stabilo ya Kak? Di print dan di apa? Stabilo. Di stabilo yang Oh, maaf Kak. Saya kira jurnal liter, ini jurnal laporan ya Kak? Iya, jurnal laporan. Izin nanya Kak, Ya, Dek. kalau dibawa pada saat praktikum untuk pembahasannya gimana ya Kak? Apa kata? Dek paham maksudnya yang tadi tuh syarat masuk. Jadi di tanggal 19 nanti kalian masuk praktikum itu belum ada syarat apapun. Nah, di tanggal 26 itu syarat masuk kalian itu jurnal yang di praktikum tanggal 19. Nah, kemudian di tanggal 4 Maret syarat masuk kalian itu jurnal di tanggal 19 udah ACC dan harus ada jurnal yang di tanggal 26. Paham? Kak, izin bertanya, Kak. Eh, untuk absen sendiri, apakah ada absen di satu USU, Kak? Untuk absen online-nya akan kami infokan lebih lanjut ya, Dek. Ada yang mau tanya lagi, Dek? Udah paham semua kan, Dek?
Izin, Kak. Iya, Dek. Eh, berarti Kak untuk yang kelas A itu hari Senin langsung praktikum ya Kak? Dan sekalian penyerahan KS sama KRS Kak? Iya, Dek. Baik Kak. Oke, Dek. Jadi ini udah clear semua tentang aturan pembuatan jurnal atau laporan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau udah clear semua, kita lanjut ke aturan H-1 praktikum dan H+1 praktikum. Jadi H-1 praktikum itu kalian harus melihat. Jadi H-1 praktikum itu kalian melihat nama sampel di depan pintu lab. Kemudian di judul KCV dan KKG kalian harus datang sebagai perwakilan kelompok untuk membuat fase diam di H-1. Kemudian untuk H+1 praktikum itu kalian di judul kromatografi, perwakilan kelompoknya harus ada datang ke lab untuk pengamatan ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Izin Kak, suara kakak putus-putus Kak. Oh, oke, jadi diulang. Untuk H-1 praktikum, kalian datang ke lab untuk melihat nama sampel yang ada di depan pintu laboratorium. Kemudian di judul KCV dan KKG, perwakilan kelompoknya harus datang untuk membuat fase diam. Itu untuk H-1 praktikum. Nah, H+1 praktikum di judul kromatografi, perwakilan kelompoknya datang untuk melakukan pengamatan. Sampai sini paham, Dek? Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Kalau kelas A berarti hari Minggu ya, Kak? Hari Jumatnya. Hari Jumat, Dek. Hari ini. Berhubung apalah nanti bisa online. Oh, Informatika. karena hari Jumatnya hari ini, jadi sampel kalian di hari pertama praktikum akan kami infokan secara online ya, Dek. Terima kasih, Kak. Masih ada lagi, Dek, yang ingin ditanyakan terkait dengan H-1 dan H+1 praktikum? Mantap, jangan aja ya. Oh.
Dek, Benar ya? semuanya tolong on cam ya. Yang off cam akan kami remove dan zoom-nya akan di lock. Nasional Krista, ada yang ingin Bisa tanya, ya? Dek? Tidak ada, Kak. Yang lain ada? Nggak ada? Biar kita lanjut ke aturan buku penuntun. Catat ya, Dek. Buku penuntun itu wajib disampul plastik ya. Dan diberikan foto pada pertemuan kedua. Fotonya itu ukuran 4x6. Biru. Merah. Fotonya latar merah ya, Dek. Terus buku penuntunnya nanti diambil Senin pagi ya. Sesuai kesepakatan kita, buku penuntun itu harganya 40.000 per orang ya, Dek. Dan pembayaran terakhirnya itu di hari Minggu. Jam 12. Jangan lewat ya, Dek. Mohon kerjasamanya. Ada yang mau tanya, Dek? Dek, untuk pembayaran buku penuntun ini, kalian pembayarannya melalui Komting ya. Nanti Komting yang kirim kasih ke kami. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, Itu 40.000 udah sama buku untuk responsi belum, Kak? udah semua deh. 40.000 itu udah buku responsi dan buku penuntun. Iya. Ada lagi yang mau ditanya, Dek? Nggak ada. Selanjutnya buat alat aja. Nanti ini ending. Itu ending buat alat.
Udah deh, karena udah clear, kita lanjut ke aturan bon alat. Bon alat akan kita lakukan pada hari Senin jam 10 pagi. Kemudian bon alat dilakukan oleh perwakilan, tiap kelompok memberikan perwakilannya minimal satu di masing-masing hari. Jadi per kelas itu harus ada perwakilan kelompok. Ada yang kurang paham deh? Dek, untuk yang alat tadi ada yang ketinggalan rupanya. Alat per kelasnya itu ada pengharum ruangan satu, majal warna satu bungkus, kemudian heater yang besar satu. Paham, Dek? Ada yang ingin ditanyakan? Agustanti Novita paham? Coba kalau kayak gitu, kamu ulang alat yang harus dibawa, mulai dari per orang, per kelompok, dan per kelas. Apa aja? Alat yang per orang itu ada masker kimia, kaos kaki hitam, terus ada kacamata Google, Kak. Kalau kelompok ada tisu dua Itu aja alat per orang ya? Alat per orang, iya Kak. Masker kimia, kaos kaki hitam, sama kacamata Google saja. Maaf Kak, Just Lab, terus badge name, terus logo juga Kak. Oh, kamu bawa logo ya? Maaf Kak, badge name, maaf Kak. Badge name udah. Just Lab. Kemudian? Di catatan saya cuman itu Kak. Radifa Azwima coba ditambahin deh.
Radifa Ajwimah, nggak ada orangnya ya? 14 aja buat 14. Atau enggak ya? Coba teman sekelas Radifa Ajwimah atau Radifa Ajwimah nggak ada ya, Dek? Dia nggak hadir pengarahan ya? Izin, Kak. Ya. Tadi saya terkeluar sendiri, Kak. Nggak bisa masuk lagi. Jadi saya pakai ini, Kak, yang dari punya teman. Oke, coba kamu lanjut alat yang harus dibawa untuk praktikum. Alat kelompok apa alat pribadi ya, Kak? Per orang kelompok. Per orang. Kalau untuk alat per orang, itu ada Just Lab. Terus sama badge name-nya, sarung tangan juga, masker N95 atau masker kimia, terus kaos kaki hitam sama kacamata Google, Kak. Lanjut deh. Apa lagi? Kalau di catatan saya cuma itu, Kak. Lanjut yang alat per kelompok deh, masuk. Untuk alat per kelompok, ada tisu 250 sheet-nya 2, pulpen Majel hitamnya 1, pipet tetes panjangnya 5, batang pengaduk 1, spatula 1, sunlight botol 1, wipol 1, kertas karlil 1, pensil warna 1, koran 6 lembar setiap minggu. Kertas apa? Kertas karkil, Kak. Ya, kertas karkil. Oke, lanjut. Plastik dan karet secukupnya. Roll 1, pensil 1, serbet 2, pisau, sama plastik sampah. Sendok plastik, Kak. Alat per kelasnya deh.
Nanti kalian gitu juga. Alat per kelasnya apa, Dek? Izin Kak, untuk alat per kelasnya saya nggak ada nyatat Kak. Berarti nggak ikut pengarahan kamu ya? Makanya nggak ada catat. Boleh. Gimana deh alat per kelasnya? Untuk alat kelasnya Kak ada pengharum ruangan 1, pulpen maijel warnanya 1 bungkus sama heaternya 1 ya Kak. Terus, oke. Terus, Dek untuk sindik apa? Coba coba dong dirangkum semua hal dari pengarahan kita hari ini. Jadi untuk yang dibawa waktu lab ada penuntun, kain lap, tisu, sabun, bahan tumbuhan atau bagian, masker, laporan, rambutnya harus diikat. Pakai kaos kaki warna hitam, maskernya yang N95 sama pakai kacamata Google. Bukan alat deh. Semua isi dari pengarahan kita dari awal sampai akhir coba kamu rangkum. Jadi waktu lab itu nanti kita harus sudah ada di lab itu jam 1. Baru masuknya jam 1:30. Terus nanti selesainya maksimal jam 5:30 atau jam 6 kurang. Lalu untuk dimulai dari tata tertib aja deh, nggak usah semua. Gimana? Dimulai dari tata tertib praktikum aja. Yang membawa penuntun harus menggunakan jas lab, sarung tangan, menggunakan masker N95, menggunakan kaos kaki berwarna hitam, menggunakan kacamata Google, dan membawa alat kelompok. Jas labnya harus sudah ada badge name-nya, nggak boleh ada jorok, noda itu tidak dicuci gitu. Lalu, kemana itu rangkuman pengarahan kamu? Terus untuk laporannya pakai kertas A4, marginnya 4:3:3. Fontnya Times New Roman, fontnya ukurannya 12. Di
halaman pertama itu cover, terus setelah itu bab 1 pendahuluan. Lalu 1.1 itu latar belakang 1 lembar. 1.2 tujuan, 1.3 manfaat, 1.4 itu prinsip, itu 1 halaman. Dan sama 1 kelompok. Lalu bab 2-nya tikus, minimalnya 2 lembar. Di 2.1 ada uraian tumbuhan disertai foto tumbuhan ukuran 5x5. Lalu ada 2.1 itu habitatnya, 2.1.2 itu morfologi, 2.1.3 nama umum, 1.5 kandungan kimia. Setelah itu bab 3-nya metode percobaan, itu sama 1 kelompok. Itu ada 3.1 itu alat, 3.2 bahan, 3.3 prosedur dalam bentuk paragraf. Lalu bab 4 ada hasil dan pembahasan. 4.1-nya hasil itu dibuatnya cuman terlampir karena hasilnya ada di buku penuntun. Lalu 4.2 pembahasan. Lalu ada bab 5 kesimpulan dan saran. Ada 5.1-nya itu kesimpulan, 5.2-nya saran. Lalu habis itu dapus. Terus untuk liternya ada 3 buku, 2 jurnal, 5 tahun terakhir. Lalu syarat masuk minggu berikutnya itu jurnal laporan 2 minggu sebelumnya di ACC dan jurnal laporan seminggu sebelumnya. Lalu untuk aturan H-1 praktikum itu melihat nama sampel di depan pintu lab. Lalu judul, IPC dan KKG perwakilan membuat fase diam. Lalu untuk aturan H+1 praktikum, judul kromatografinya perwakilan melakukan pengamatan. Lalu untuk aturan di buku penuntun, di sampul ditempel foto 4x6 merah, latar merah. Lalu aturan bon alat hari Senin jam 10 perwakilan per kelas 1 orang. Sudah, Dek. Makasih ya. Iya, Kak, itu. Oke, Dek. Kita lanjut ke pembagian kelompok ya. Dicatat baik-baik kelompoknya. Share screen-nya udah terlihat ya? Terlihat, Kak. Ini untuk kelas A ya. Boleh kalian screenshot atau dicatat. Kami hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini kelompok selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini kelompok terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut ke kelompok kelas B. Kalau enggak bawa ke nasi ya. Ini untuk kelas B ya, Dek. Boleh di screenshot ataupun dicatat. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ini kelompok selanjutnya, kelas B. Ini untuk kelas C. Izin, Kak. Udah, Dek. Ada yang ingin ditanyakan? Izin, Kak. Nama saya belum ada di nama klub. Brenda Clara, kelas berapa, Dek? Udah melakukan pendaftaran online? Ada, Kak. Kelas berapa, Kak? Kelas apa, Kak? Kelas kamu masuk ke kelompok satu aja ya, Dek? Ada lagi yang nggak ada namanya? Saya Kak, saya juga nggak ada. Coba yang nggak ada namanya di raise hand. Banyak ya, guys. Kalian kelas berapa, Dek? Dita kelas A, Kak. Michelle William? Kelas A juga, Kak. Felis Krismarilu? Kelas A, Kak. Nazwa Putri Mahani? A. Kelas A, Kak. Tadi yang nggak ada juga yang masuk ke kelompok satu siapa? Raise hand juga ya, Dek? Brenda Clara. Brenda. Iya. Kan yang belum. Oke, tadi Brenda masuk ke kelompok satu, Michelle masuk ke kelompok 2, Dita masuk ke kelompok 3, Davini masuk ke kelompok 4, Felis masuk ke kelompok 5, Nazwa masuk ke kelompok 6. Untuk nama-namanya, tolong dikirimkan lagi kepada komtingnya ya. Untuk komting, berikan nama-namanya kepada kami. Kak, izin, Kak. Ya. Kak, nama saya Debit. Terus saya terkeluar dari Zoom, Kak. Jadi pakai Zoom teman. Dan nama saya Kak. Oke. Udah kan? Oke. Udah. Ada lagi dia yang ingin ditanyakan? Dadah. Izin, Kak, tadi saya di kelompok mana, Kak? Michelle, kelompok 2. Tadi kirain masih ada dosen. Izin bertanya, Kak. Iya, Dek. Untuk alat kelas tadi
Pengharum ruangannya merek apa ya, Kak? Pokoknya yang wanginya enak dan tidak bikin pusing aja ya, Dek. Ada lagi, Dek, yang ingin ditanyakan? Biar kita siap. Terakhir sampel. Kak, izin Kak. Ya, Jadi atas nama Debbie Kak, ke kelompok mana ya Kak? Debbie, kamu Kelas dulu kelas apa? kelas A Kak. Tadi nggak raise hand ya? Tadi ada rasanya juga Kak sama. Masuk ke kelompok 7 ya, Dek? Debbie Priscilia ya? Terima kasih Kak. Dek, catat ya Dek sampelnya untuk hari Senin. Yang kelas Ini langsung dong. sampel hari Senin. Kelompok 1, daun jambu biji. Kelompok 2, jahe. Kelompok 3, serai wangi. Kelompok 4, kulit manggis. Kelompok 5, daun kelor. Kelompok 6, daun sirih. Kelompok 7, lada hitam. Kelompok 8, jeruk nipis. Ada yang terlewat? Izin bertanya, Kak. Ya, Sampelnya dalam bentuk simplisia ya, Kak? sampelnya itu sampel segar ya, Dek? Yang sudah kalian bersihkan dari rumah sampelnya. Oh, oke, Kak. Terima kasih, Kak. Udah, Dek, nggak ada lagi yang ingin ditanyakan. Izin Kak, mau bertanya. Ya, Untuk kuantitas sampelnya berapa gram ya Kak? Atau berapa ini gitu Kak? 100 gram aja, Dek. Sekitar 100 gram. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, besok jam berapa?
Udah deh, nggak ada lagi. Jadi deh, karena nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, semuanya coba on cam dulu, biar kita screen pengarahannya. Wah. Nah, oke deh. Jadi sekian dari pengarahan kita. Makasih untuk yang sudah mendengarkan. Selamat sore. Sore, Kak. Sorry kak. Terima kasih, Kak. Sorry kak. Kak. Bisa.